puasa ya. Terakhir yang kita bahas kemarin adalah tentang rukun, benar tak? Rukun-rukun puasa, benar tak catatan? Rukun-rukun puasa, benar kan? Yang bertanya kemarin tentang insulin ya. Ya tak? Tidak ada orang kata be. Kalau kasih tahu be. Dijawab dulu pertanyaan yang kemarin itu, jangan sampai lupa lagi. Tentang insulin atau orang-orang yang punya penyakit gulai dan harus disuntik insulin tadi. Para ulama ini menyepakati bahwa ini perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW istilahnya. Maka perkara-perkara baru yang seperti ini juga dibutuhkan ijtihad dengan dalil-dalil yang sahih dan yang shorih, yang sesuai dalam babnya. Maka dalam perkara ini Anda juga sempat bertanya dengan kawan-kawan, munaqasyah istilahnya, diskusi ya. Kesepakatan ulama itu adalah ketika insulin itu bisa disuntikkan ketika berbuka. Ketika berbuka maksudnya menyuntikkan insulin itu ketika berbuka, itu semua ulama sepakat tidak ada batal puasa. Misalkan insulin itu dipakai ketika berbuka maksudku, atau misalkan ketika sahur dia menyuntikkan insulin itu, sepakat semuanya tidak ada batal puasa dia. Arti kalau mampu untuk dilakukan, lakukan opsi yang itu ya, lakukan opsi yang itu. Tapi kalau misalkan tidak ada opsi yang lain, harus disuntikkan di siang hari misalnya. Kalau di malam hari tidak baca, aku tidak ada ilmu tentang itu gitu loh, tidak ada ilmu tentang itu, nak disuntik malam hari, siang hari tidak tahu ya. Kalau misalkan harus di siang hari nian, tidak pacak di malam hari, maka ulama menyebutkannya boleh. Ngapain? Kalaupun tidak ada disuntik insulin, dia tidak mampu untuk berpuasa, benar kan? Lemas deh. Dan orang yang lemas itu masuk dalam ayat wa in kuntum mardo au ala safarin, ya kan? Kalau kalian itu sedang sakit, tidak mampu melaksanakan puasa, atau kalian itu sedang dalam perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah di hari yang lain. Namun penyakit gula ini, ada tidak kemungkinan sembuh penyakit gula ini? Menurut ilmu medis ada misalkan ya, kalau misalkan tidak ada kemungkinan sembuh penyakit gula ini, ya sudah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, berarti kalau misalkan tidak ada kemampuan untuk melakukan puasa kecuali disuntik, maka dia boleh untuk disuntik baru berpuasa. Ya. Setelah disuntik itu dia berpuasa, atau pilihan keduanya, kalau memang kita berkeyakinan batal misalkan. Ya, kalau misalkan disuntik insulin itu batal, maka pilihan dia itu membayar fidyah setiap Ramadan. Bayar fidyah. Ya. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin setiap harinya. Kalau ada dibahas di situ. Orang-orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, kalau mereka berpuasa malah sakit, tidak usah berpuasa lagi. Nah, itu dia. Ya, jadi Islam itu sangat mudah, tapi jangan dipermudah. Jangan kita yang mudah dah puasa, wah ini tidak sesuai nih. Tidak sesuai. Ya. Tapi kalau orang tua yang kalau dia itu berpuasa dia pacak sakit, maka dia boleh meninggalkan puasa. Dan kalau dia ada harta diganti membayar fidyah, mereka makan orang miskin. Kalau dia miskin uge macam mana ya sudah. Ya. Ada yang macam itu kan? Dia miskin uge. Macam mana nak mereka orang? Ya sudah, beri makan untuk dia sendiri. Ya. Nah itu. Jadi ini tentang insulin kemarin ya. Kembali ke bab, kemarin kita bahas bahwa apa rukun yang pertama puasa kemarin? Niat ya. Lah aku bahas niat kemarin kan? Untuk puasa wajib melakukan niat di malam harinya.
Dalam mazhab Syafi'i harus diulang. Setiap malam itu mengulangi niat. Dan niat itu di hati ya. Sekali lagi di hati. Tapi boleh untuk disebut. Paham enggak? Jangan kelak gara-gara lupa nyebut. Padahal takkan dia itu harus puasa hari ini. Paham enggak? Aku lupa niat. Bukan dia lupa niat, lupa nyebut. Niatlah tahu barang hari ini puasa posisi. Gitu ya. Jadi kalau dia itu lupa menyebutkan niat, lanjutkan deh puasa. Tak jadi masalah. Jangan ya. Jadi kembali ke tadi apa? Insulin. Nah, sekarang kan masih marak-maraknya vaksin ini jadi. Vaksin pun sama kemarin itu. Ya. Vaksin, kalau vaksin itu sifatnya sama seperti infus, artinya ketika orang itu diinfus, dia tidak ada merasa lapar. Benar kan? Dia itu ada merasa lapar, power dia terus. Nah itulah cinta. Itulah bedanya infus dengan injeksi ataupun sejenis vaksin. Ya, kalau vaksin macam mana? Dia tidak ada pengaruh ibaratnya ke kenyang atau pedas. Iya. Karena kita biusuran. Kalau vaksin, fatwa MUI tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Nah, pegang baik itu, gitu loh. Pegang baik fatwa itu. Lah ada yang bertanggung jawab. Kita orang awam tuh cuma ngikut baik. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang-orang itu dia berijtihad lain daripada ragu puasa ku batal, ai kelak belah. Hudai Ramadan misalnya. Dia vaksin misalnya kan seperti itu. Nah, kalau dia ragu misalkan seperti itu, ada sikap seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan tertuntut profesi misalnya, apakah fatwa namanya? Lah berdiskusi masalah ini. Macam mana fatwa MUI dalam masalah ini nih? Nah itu dia. Cuman lah MUI ini pasti kena kejar terus. Fatwa. Ngapain tidak dilakukan setelah Ramadan misalkan? Apakah harus di dalam bulan Ramadan melakukan itu? Gitu loh. Apakah vaksin itu halal 100% misalkan? Apakah tingkat kehalalannya itu sudah wajib untuk dilakukan vaksin itu dalam keadaan seperti ini? Nah itu kalau dikejar terus kalau kita mempelajari ilmu dasar usul fikih ya, istilah kita ini ujian sidang skripsi atau tesis macam itu lagi kira ya. Ya seperti itulah pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu ditanya Allah Subhanahu wa taala semua ya. Kita mulut kita berfatwa seperti ini, hati kita, ilmu kita ini dasarnya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak tahu ilmu, kita ngikut yang di atas kita. MUI lah menghalalkan, kita pun lah berusaha misalkan nak tangkap yang ini pendapat, ya sudah. Gitu loh. Jadi macam itu. Ya, aku pun nak ngikut yang di atas. Ya, tapi kalau aku sendiri agak ada pilihan lain misalnya kalau aku dari Ramadan milih ya. Kalau aku disuruh memilih misalnya, tapi kalau misalkan tidak ada pilihan ya sudah ada fatwa tadi toh. Fatwa yang menyebutkan tidak batal ketika melakukan vaksinasi tadi. Gitu loh. Ya, fatwa tidak batal ketika melakukan vaksinasi tadi. Kandungan vaksin itu sendiri. Apa? Yang bisa kandungan dari vaksin itu sendiri. Ya. Macam ada sesuatu yang disampaikan tadi misalnya ada kandungan yang haram di situ. Tapi fatwa kita pun diperbolehkan, dikatakan poin A, B, C, D misalnya mempertimbangkan itu baru diperbolehkan. Gimana Ustaz? Lah laku pada tadi kan ketika mereka mengeluarkan fatwa itu mereka sudah mempunyai pertimbangan sendiri dan mereka sudah mempunyai kaidah usuliyah sendiri, kaidah usul fikih sendiri, sehingga timbul kesimpulan boleh. Dan orang tuh menyebutkan ini dalam babnya darurat misalkan itu. Nah MUI sendiri melakukan itu ya nek karena ada bagian kesehatannya, ada backing di belakang, sehingga mereka itu menggunakan kaidah ini gitu loh. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang memilih misalkan macam ini ya. Kalau kita nak adil, kalau kita nak meneliti nian, ngapain kita tidak ada meneliti obat yang diajarkan Rasulullah SAW?
Itu ya. Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang khomer, minuman keras. Bagaimana kalau minuman keras ini dijadikan obat ya Rasulullah? Rasulullah nyebut, Rasulullah nyebut darurat, PP misalkan. Rasulullah menyebutkan itu bukan obat. Ya, tapi itu penyakit kata Rasulullah. Itu kata Rasulullah nih. Yang jadi permasalahannya adalah yang nge-up obat-obatan Rasulullah SAW. Itu yang jadi masalahnya. Tapi yang selalu di-up itu adalah penelitian orang-orang yang seolah-olah dage yang lain. Kalau ku sendiri pribadi ya lebih memilih nih. Hamalam kan apa kawan-kawan main bal tadi tuh. Hari Selasa aku main bal puasa, rasanya lakan pingsan. Nengok lapangan tuh, guyang rasanya. Habis itu semalam aku bekam. Semalam apa? Hari Rabu kan? Hari Rabu aku bekam. Sahur tadi pagi hanya segelas air putih. Main bal boleh hore. Jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5. Ngejar bal terus agak kuat mata ini dak dek kunang-kunang. Ku pikir-pikir pakai obat apa gitu gua? Oh, bekam malam tuh. Beda. Gitu loh. Obat Rasulullah SAW itu, tapi jarang orang muslim mempraktekannya. Dan aku ngerasain barang itu tadi. Sahur hanya segelas air. Agak hanggap membalap pengusaha itu. Diberi minum puasa orang terkejut we. Badan mesak. Macam mana? Rupanya udah bekam malam. Itu obat Rasulullah SAW. Jarang yang apa. Gitu loh. Makanya ketika tadi toh MUI sudah memfatwakan dan dia mempunyai kaidah-kaidah sendiri. Di belakangnya ada dokter apa segala macam dan itu sikap mereka gitu loh. Kita dengan fatwa itu ada dua pilihan, boleh mengikutinya, boleh tidak, gitu loh, boleh tidak. Sama dengan fatwa MUI tentang rokok, haram untuk ibu-ibu menyusui, makruh, misalkan. Mana aku dak ngikut, kalau aku fatwa haram mana aku, jangan tersinggung yang rokok nih. Kalau aku berkeyakinan haram tetap, ya, ngepek karena ada orang-orang terdekat lah yang meninggal gara-gara rokok pasif istilahnya. Kalau aku sendiri berkeyakinan. Jadi fatwa yang dikeluarkan MUI itu sudah ada kaidahnya. Kalau aku sendiri lebih memilih menghormati. Aku udah ada kawan nyebut, MUI nih. Nah, aku udah kawan macam itu. Itu sudah ada fatwanya sendiri. Tapi kita punya pilihan gitu tadi tuh. Gitu kan? Kalau disuruh memilih amanah hudi Ramadan. Mendak itu tadi tuh, dia yang kena tanya. Dia yang boleh fatwa keluar. Karena cuma itu, ya. Kita sebagai orang awam itu, ya nak cuma ngikut be. Kita ini kan orang awam. Al-Quran ndak apal, bahasa Arab ndak deh. Aku tunjuk ciri-ciri orang awam kita ini kan. Bahasa Arab ndak deh, Al-Quran ndak apal, hadis ndak tekan, perawi apa ndak tahu ge. Hadis sahih atau dhaif ndak tahu. Benar kan? Ini ilmu usul bae ini. Ya. Jadi ketika kita tidak tahu tentang ilmu itu, bersikap pun tidak ada paham, ya sudah ikuti baik orang-orang di atas kita tadi. Tapi kalau disuruh memilih, maka pilihlah yang membuat hati kita itu tenang tadi. Nah ini apa namanya, cara bersikap kata tadi tuh, ya. Ini sudah informasi Nah. 2 kali vaksin. Iya. Itu bukan kenyang Pak Ustaz. Apa? Lapar. Jadi kalau sesuatu yang memasukkan cairan yang ini bukan proses bukan Iya. 2 kali vaksin itu dengan waktu 14 hari dari pertama dengan yang kedua. Lemes malah. Bawaan memang luar biasa. Lapar. Lapar sudah itu ngantuk. Itu luar biasa. Jadi nak harus batal itu berarti. Nah itu kalau misalkan kena di bulan puasa itu keluar pribadi kalau Iya. tidak tahu kan. Kedua kali vaksin pengalaman seperti itu. Lapar, pasti ngantuk. Sama dengan bekam kalau posisinya. Apa hukum berbekam ketika puasa? Apa hukum? Yang lahudai? Boleh tak? Boleh. Jumhur ulama nyebut batal. Jumhur ulama nyebut batal. Iya, aftarul hajim wal mahjum hadis. Orang yang membekam, yang dibekam batal dua-duanya. Namanya yang nyebut tidak batal Imam Ahmad. Ini dia. Karena mengeluarkan darah. Iya, mengeluarkan darah atau lemes, pecah pingsan kawan.
keluarlah darah puasa-puasa. Cuman Rasulullah pernah berbekam ketika puasa di kepala ya. Ini dalil Imam Ahmad tadi. Ya, ini dalil. Makanya kita ikut tadi itu. Berarti kalau itu apa namanya efeknya, kan bekam berarti. Itu kalau bekam kan memang kita pacak pilihan kan. Tapi kalau medis ini ada petugas, ada jadwal, ada apa dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita itu ada punya pilihan di situ tadi. Gitu, ya. Lanjut ya. Jadi rukun pertama itu niat. Kita bahas kemarin. Ya, dalam puasa wajib harus niat. Di dalam hati memulai dari malam, tapi kalau dalam puasa sunnah itu tidak pepe, tidak ada niat. Di siang hari kita tidak ada berpemakan langsung puasa, tidak pepe. Ya, mendak kuat berbuka, itu tidak pepe. Puasa sunnah tadi, ya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah menahan segala pembatal-pembatal puasa. Ini rukun yang kedua ini. Ya, menahan semua yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Dari terbit fajar. Menahannya itu mulai dari terbit fajar. Kapan terbit fajar? Azan subuh. Azan subuh kita itu. Ya. Azan subuh itulah dia imsak. Dan itu mazhabnya jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ini pakai hati-hati tadi. Mazhab hati-hati tadi. Ya, maka ya kalau kita ada bagi-bagi jadwal itu ada imsak, ada subuh, ya diberi spasi. Kalau jumhur ulama nyebut subuh itulah waktu ini. Jadi pas imsak itu kita makan lagi boleh, paham ya? Jadi misalkan kita bangun agak-agak telat, siung, siung kita kan target siung biasanya. Jadi jangan aduh udah puasa olah hari ini. Makan lagi ada pendapat yang lain. Jumhur ulama nyebut apa ya? Azan itu waktu imsak, waktu azan subuh tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah imsak. Itu. Ya. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ketika dia sedang makan azan, apa yang harus dilakukan? Habiskan makanan yang di mulut itu. Jangan nyidok baru. Paham tak? Habiskan makanan yang di mulut. Setelah menghabiskan makanan yang di mulut, baru habis itu imsak. Lah. Ya, minum, lanjutlah minuman. Kalau gak ada azan. Tapi jangan nyikut secintong lagi. Ini lama ini. Ya. Itu yang jadi masalahnya. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tadi itu ada spasi antara imsak dengan subuh. Karena apa? Karena dia ketat di sini. Ya, kalau misalkan kita itu kayak makan azan subuh, Allahu Akbar, berarti kita makan di waktu yang harusnya kita itu imsak. Di waktu kita itu berpuasa. Makanya diberi jeda. Itu loh. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ketika kita nengok kawan-kawan kita menlah siung imsak, lagi ada yang sahur, jangan kita langsung nyebut batal bosoka. Paham ya? Karena jumhur ulama menyebutkan imsak itu ketika azan subuh. Ketika azan subuh, itulah imsak. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan seperti ini. Makanlah dan minumlah sampai yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Muazzin Rasulullah SAW itu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azan jam 2 malam, bukan jam 2. 1 jam sebelum subuh. Makanya kita ke Mekah itu ada azan pertama, ada azan kedua. Ya, ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama itulah menandakan waktu tahajud. Afdol azan pertama itu. Dan azan pertama itulah waktu menandakan waktu sahur. Waktu melakukan sahur itulah azan pertama. Makanya kata Rasulullah SAW itu makanlah. Ketika kalian mendengarkan azan Bilal, makan, jangan boso. Kelak lo nahan. Tapi ketika kalian mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum, berhentilah. Berhenti makan. Artinya ada azan pertama, ada azan
Dua. Kalau kita praktek di sini tidak pakai azan pertama, tidak pakai azan kedua. Azan pertama agak di atas sore kadang-kadang. Yang agak ada masjid azan kedua, alhamdulillah. Ini ada sebagian masjid itu tidak ada azan subuh. Ini yang nauzubillahnya itu. Ya, naudzubillah ini. Kalau azan subuh masjid tak ada muazzin. Nah, ini musibah ini. Pacak-pacak kena goncang itu sebelah. Ya. Ah? Di mana? Azan pertama tadi. Pernah tahun kemarin. Ya. Masjid Tikung ini ya? Nah itulah. Iya. Makanya kita ikut tadi toh, sebelum kita muat yang baru tadi dijelaskan, terutama ketika sholat Jumat misalkan. Itu ketika sholat Jumat umumkan, karena orang tengah ramai posisinya. Ini yang nak kita gawe, ini landasannya. Jadi jangan kelak aneh-aneh, karena kebiasaan kita memang macam itu. Lain hiket kena kulau. Itu resiko. Makanya pola kita itu harus dirubah. Kalau ada lain hiket, cari mana dasar, lubah pola, ya. Jadi macam itu. Jadi mulai imsak tadi waktu subuh, ya. Tapi kalau nak menahan sebelum itu ya tidak masalah, ya. Tuh. Kemudian sampai kapan? Sampai matahari itu tenggelam. Jadi patokan matahari tenggelam. Matahari tenggelam, ya. Kalau lom azan, kalau muazzin ada azan, matahari lah tenggelam, berbuka lah. Paham enggak? Cuman karena kita sekarang itu sudah biasa berpatokan ke jam dan terbiasa berpatokan dengan muazzin, ya nak kita dengar muazzin. Nak ini. Tapi kalau aku sendiri ya, selama aku belajar itu, kalau di Sudan dulu asal nak berbuka 5 menit belum berbuka, aku lah naik ke lantai 5, nengok matahari tenggelam. Masa matahari lah tenggelam aku lah minum. Tak ada nunggu muazzin aku. Kalau aku, tapi mendih ini jangan kelak di belakang rumah lah masuk rumah, tak kayak matahari kita kawan. Ini bahaya nih. Tak ketingok kayak matahari ya. Udah rumah baik. Ini yang bahaya nih. Jadi benar nengok matahari itu ke laut lah. Tengok di laut sana. Ya. Jangan kelak di sini nengok. Dak gek matahari yang rumah orang bersusun. Dak ketingok matahari macam mana kisah. Jadi benar nengok matahari ke laut. Ya, tengok di laut itu. Bebas dia. Kalau lah tenggelam dak gek dia ya. Sudah. Minum lah. Ya. Kalau aku sendiri neliti ya. Aku tahun kemarin itu ada berapa kali aku berbuka di pinggir laut itu, ku nengok matahari, ku setel nian meda jadwal yang dibagi itu, selisih antara semenit 2 menit, selisih. Jadi kita itu agak telat berbuka, tapi jangan langsung nyetel waktu sendiri ini kelak, selisih semenit 2 menit kelak, ini yang ku takut dah, bahaya nih, kali tengok. Ni tak ditengok matahari ya ngambil fatwa aku pokok menit 2 menit sebelum jadwal. Ini yang bahaya. Kali tengok jadwal tahun ini benar, kena aku berdosa ujung-ujung. Ya. Jadi patokannya itu apa? Matahari tenggelam. Ya, matahari tenggelam. Kalau matahari kita tidak ada nengok, ya sudah muazzin patokan. Ya, jadi macam itu sampai matahari itu tenggelam. Bahkan di Qatar itu ya, di Qatar itu ada satu gedung yang ada 3 waktu ini ya, berbuka puasa. Lantai 1 beda, lantai 2 beda, lantai paling tinggi beda. Ini ya, ngapain? Karena ada gedung tertinggi di Qatar itu yang ngawan ngeliwat. Jadi pas posisi dia di atas matahari gak ada ya. Kalau dia di atas pak lo ini berbuka. Ya. Tapi kalau posisi di bawah matahari dagi ya sudah berbuka. Itu macam mana yang aku lantai 5 tadi? Lantai 5 tadi memang nak nengok matahari full dak ge posisi ya. Lantai 5 itu. Ini lantai lah berpulau-pulau lantai ke atas itu. Ya. Bahkan ulama itu nyebut ini gedung ini 3 waktu.
ini ya, waktu berbukanya. Ya. Yang di pesawat macam itulah. Ketika kita di pesawat, jam 6, matahari kayak ketingok, jangan berbuka. Gelak lo buka. Tunggu sampai matahari itu tenggelam. Macam mana yang mendaci tenggelam? Paham enggak maksudnya? Paham? Oh? Kalau misalkan posisinya kita ini pergi ngejar matahari. Misalkan kita dari Indonesia misalkan ya. Pergi ya ke arah apa namanya? Ke arah barat ya. Ngejar matahari. Nah, itu siang terus tuh. Di Indonesia lah buka, kita tidak jadi buka. Maka di sini dua pilihan. Kita itu boleh mengambil rukhsah musafir karena kita musafir tadi, berbuka lah, usah nyiksa diri. Atau kalau kita itu masih mampu selisih sejam 2 jam untuk berpuasa, tetap berpuasa. Tapi kalau selisihnya itu sudah jauh, 5, 6, 7 jam selisihnya, maka kita boleh berbuka sesuai dengan tempat kita puasa tadi. Paham enggak maksudnya? Ya, misalkan di Indonesia lah berbuka, kita di pesawat, belum berbuka lah. Lali jam nunggu karena kita ngejar matahari tadi. Ya. Maka kita boleh berbuka sesuai dengan waktu berbuka kawan-kawan kita yang atau keluarga kita yang di Indonesia. Nah, itu pilihannya. Ya, jadi tinggal pilih ya tadi, nak ngambil rukhsah musafir atau nak nahan dikit lagi, atau tadi kita menyesuaikan apa namanya dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu rukun puasa. Ya. Terus pembahasan selanjutnya adalah tentang syarat berpuasa. Syarat wajib berpuasa. Ada syarat dah. Yang pertama adalah orang Islam. Syarat wajib. Orang kafir tidak ada wajib untuk melakukan puasa. Ya. Tapi sebagai apa namanya? Orang yang taruh Islam misalkan ya, kemudian dia mempunyai uzur untuk tidak berpuasa, maka dia harus menghormati orang yang berpuasa. Itu logikanya. Jangan kalau orang yang berpuasa yang menghormati orang yang tidak puasa. Itu terbalik. Kawan tengah lapar, yang diadap makan es krim, kan terbalik nih. Benar enggak kira-kira? Siapa yang harus menghormati kira-kira? Yang makan harus menghormati yang berpuasa. Ya. Bahkan adab-adab itu diajarkan Rasulullah SAW. Tengok, yusallimul as-saghiru alal kabiri. Berilah salam orang kecil kepada orang yang lebih tua. Ya. Sahih tidak kalau orang tua yang salam ke berik-berik, yang memberi salam kepada berik-berik? Tidak ada sahih kecuali untuk mendidik. Gitu loh. Ya. Tuh, wal maru alal qaidi. Kemudian beri salamlah orang yang sedang berjalan dengan orang yang duduk. Ya. Dan mungkin orang yang duduk memberi salam, Assalamualaikum, orang yang liwat bertambun. Ya tak? Nah, itu adab namanya. Ya. Wal qalilu alal katsir. Dan berilah salam orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Itu sama. Yang banyak itu yang berpuasa atau yang tidak ada berpuasa? Kalau kita nengok sirkulasi, banyak yang berpuasa kan? Kecuali mungkin dekat Riau banyak yang tidak puasa. Ini penyakit kita ini macam ini. Kadang-kadang asal dekat Riau banyak yang tidak puasa. Ya. Maka yang banyak itu, yang sedikit itu dia harus menghormati yang banyak. Itu, ini teorinya. Ya. Maka misalkan kita ada keluarga kita misalkan yang tidak ada wajib melakukan puasa, ajarkan mereka untuk menghargai orang yang berpuasa. Anak kita misalkan belum ada wajib puasa, ajarkan dia adab untuk menghargai orang yang berpuasa. Atau kita ajarkan dia untuk berpuasa. Nah, ini kalau ada pembahasan di situ ya. Kemudian yang kedua, baligh laki-laki itu umurnya ketika dia sudah
bermimpi basah. Itu. Ya, atau umur sekitar 12 laki-laki itu. Cuman sudah harus dididik di umur 7 tahun sampai dengan sholat. Jadi umur 7 tahun itu ajarkanlah anak-anak itu untuk berpuasa. Hadikat-hadikat, dak pepe sahur jam 6 misalnya. Ya, sahur jam 6 dak pepe. Jam 6 sahur, buka jam 4 sore. Dak sanggup sampai jam 12 dulu, diajar. Ya, harus diajarkan. Beguyur. Ya. Kemudian berakal. Orang yang berakal, orang yang tidak berakal maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Ya, orang yang tidak berakal maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Yang tidak berakal di sini macam mana? Junun. Orang yang jununnya apa ya? Hang. Ya itulah. Yang 90%, 80%, dari 100%. Ya, itu tidak wajib puasa. Ya, itu kadang-kadang kita gelem main-main orang yang macam itu kadang-kadang. Dihurau nyiksa diri. Itu tidak boleh. Maka tidak wajib bagi mereka. Ya. Kemudian misalkan kalau dia itu sudah sadar, bagaimana hukum puasa dia? Taruhlah misalkan orang kerasuk di siang hari bulan Ramadan misalkan, hilang akalnya, batal tak puasa dia? Batal puasa dia. Ya, di siang hari bulan Ramadan nih, kerasuk antum misalkan, ya sudah batal puasanya, karena dia ketika itu tidak berakal lagi, ya tidak berakal. Tapi kalau misalkan dia itu hanya muntah-muntah baik reaksinya, muntah pun ada pembatal puasa kalau kita bahas. Ya, muntah itu juga menjadi pembatal puasa. Tapi kalau reaksi-reaksi yang lain, banyak kentut misalkan, gangguan jin juga, tapi tidak ada akal hilang, ikal tidak ada hilang, maka tidak ada batal puasa dia. Ya. Terus syarat selanjutnya adalah dia berdiam di satu tempat, iqamah, mukim. Mukim tahu ya? Mukim itu lawan musafir. Lawan musafir. Orang musafir dia tidak ada wajib puasa. Ya. Puasa dia tidak ada wajib. Tapi dia wajib mengganti lah. Dia wajib untuk mengganti. Maka syarat selanjutnya itu adalah orang yang mukim. Ya. Musafir dia boleh untuk mengambil rukhsah atau dia boleh mengambil azimah. Azimah tahu ya? Azimah itu lawan dari rukhsah. Rukhsah keringanan, azimah kebalikan. Salah satu contohnya misalkan seseorang pekerjaannya itu supir. Supir lintas. Misalkan rumah dia di Blitar, ngantar barang ke Jakarta, dari Jakarta ngulak-ulik ke Blitar di bulan Ramadan. Musafir tak dia? Musafir dia. Ya, pilihan dia dua. Dia boleh mengambil rukhsah ketika dia bekerja supir, dia boleh mengambil rukhsah. Tapi ketika dia shift tak begawe, dia wajib untuk puasa. Paham tak? Shift dia tak begawe. Misalkan setelah Idul Fitri misalkan, ada shift dia itu tidak begawai. Ketika itu dia wajib untuk menggantikan puasa dia yang Ramadan itu. Tapi kebanyakan orang itu tidak diganti ya, tidak diganti. Orang yang puasa tadi itu, orang yang apa namanya, yang meninggalkan puasa tadi, tidak diganti dia. Dia nyebut apa ya? Namanya diri begawai berat ya tadi. Nah ini yang bahayanya. Ya. Ini yang bahayanya. Atau pilihan yang kedua, dia mengambil azimah. Apa azimah itu? Dia tetap berpuasa walaupun dalam keadaan nyupir. Gitu loh. Dia tetap berpuasa dalam keadaan nyupir. Ya. Mana afdal mengambil rukhsah atau azimah?
Nah, ini para ulama ini berbeda pendapat. Imam Ahmad menyebutkan rukhsah itu adalah keringanan yang Allah berikan, hadiah. Afdal dia ambil. Gitu loh. Tapi kalau kebiasaan kita ya setiap hari macam itu. Macam di Sudan itu ya. Orang menjual kambing. Menjual kambing itu bukan macam kita di kandang. Kambing itu dibuik pakai truk, kalau ditaruh di tengah kota ya. Ndak ada ban ini ya, daun ndak ada ban. Hanya ada jerami itu. Berdiamlah di bawah jerami itu. Panasnya minta ampun, boleh ya. Ya. Aku pun pernah tidur itu pakai anduk basah, anduk ku rendam dulu. Udah itu aku tidur ku pasang anduk di atas aku. Saking panasnya. Tapi orang tua kayak poso. Ya. Artinya apa ya? Ada kekuatan kita itu kalau memang kita itu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita itu ada. Maka pilihan kedua tadi, supir-supir tadi misalkan, yang musafir-musafir tadi, dia tetap berpuasa walaupun dia dalam keadaan musafir, boleh. Gitu loh. Pilihan ada dua, dan ini terserah nang ambil yang mana. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad tadi, rukhsah itu keringanan Allah, maka afdhalah untuk diambil. Afdhalah. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita misalkan malas menpuasa udah berganti, biarlah aku puasa pas jadi supir-supir ini. Ya sudah. Tidak masalah juga. Ya, itu pilihannya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah mampu. Ya, mampu untuk berpuasa. Mampu di sini memang dari segi fisik dia mampu. Jangan kalau hika-hika tidak mampu, hika-hika tidak mampu. Nah, ini cepat tua ya nih. Orang yang seperti ini. Kita ini banyak yang tidak mampu kita nih. Banyak orang ambil uzur, banyak uzur. Posisi badan 3 hari ditebang tidak ada jatuh, uzur ge. Banyak tidak mampu. Ya. Coba kita tengok para sahabat itu ketika mereka mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu berusaha semampu-mampu. Kalau memang tidak mampu lagi, ya sudah. Ya. Bahkan Syekh itu pernah menjelaskan ketika beliau menjelaskan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Benar tak? Kalimat semampunya ini. Apa tafsir semampunya itu? Jangan kelak, lapar hikat, tidak mampu lagi, rot minum lagi. Nah, ini tidak sesuai nih. Mampu ini tidak sesuai nih. Ya. Macam mana Syekh itu menjelaskan fattaqullaha mastata'tum itu? Bertakwalah semampu kalian. Ketika itu Syekh menjelaskan berlari. Ada orang lari. Ya. Ketika dia berlari, dia terus berlari, tidak tekan napas tuh dak apa segala macam sampai dia itu terjatuh tap. Tidak tahu ge berlari, ya itulah makna fattaqullaha mastata'tum tuh. Ya. Itu menkira-kira puasa tu lakunang-kunang, laken jatuh, minumlah. Silakan. Ya, tapi menagih hanya berbunyi perut. Jam 9 pagi berbunyi perut. Mana ada puasa tidak ada berbunyi perut? Benar kan? Tak mungkin puasa itu tidak berbunyi perut ya? Pasti berbunyi. Tak mungkin puasa itu tidak ada kering ini nih. Pasti kering. Ya. Jadi harus dipaksa dulu. Ya, harus dipaksa. Jangan hika-hika rukhsah. Nah, ini yang bahayanya. Ya. Jadi kemampuan yang tidak mampu jangan dipaksa. Jangan kalau orang tua lah begetar tongkat nak puasa oge. Nggak ada usah puasa. Yang macam itu. Ya, nggak usah puasa. Boleh mereka ngambil rukhsah. Yang sakit misalkan. Ya. Habis kecelakaan atau apa, dia harus diimpus, nggak usah maksa puasa. Ya. Tapi badan yang sehat yang seperti kita ini, ini yang harus melakukan puasa. Ya. Terus syarat selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan.
Bagi perempuan suci dari haid dan nifas. Darah perempuan kemarin itu ada berapa ya? Kita kenang enggak? Ada 3 darah perempuan itu. Darah haid, habis darah haid, darah nifas, habis darah nifas, darah istihadah. Kalau darah istihadah, dia tetap wajib puasa. Jelas ya? Kalau darah itu darah haid, baru udah usah puasa. Macam mana kalau haidnya itu datang jam 5 sore? Batal puasa. Ya. Batal puasa. Nak rugi hari ini tidak makan. Tak tahu apa lah qadarullah. Ya. Insyaallah dia itu mendapatkan pahala niatnya tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Itu deh bagi perempuan. Maka dia harus suci dari haid dan nifas, ya. Yang istihadah, yang sakit, darahnya keluar terus-menerus tetap melakukan puasa. Ya, itu dia. Terus pembahasan selanjutnya adalah tentang adab yang seharusnya dilakukan orang ketika dia berpuasa. Puasanya ada adab. Ya, jangan hanya menahan lapar dan minum baik. Kalau puasa orang itu makan dan minum baik, semua orang baca. Artinya semua orang banyak melakukan itu. Tapi Rasulullah SAW itu menyebutkan rubba sha'imin, berapa banyak orang itu yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, itu dia. Jadi kita harus cari indikasinya apa. Nah, ini. Maka di sini ada adab-adab yang disunahkan untuk dilakukan ketika kita berpuasa. Ya. Yang pertama, adab yang pertama adalah yang berhubungan dengan berbuka. Ya. Yang berhubungan dengan berbuka. Yang pertama, adab yang pertama ketika berbuka adalah menyegerakan berbuka. Disegerakan berbuka. Menpaca, berbukalah walaupun hanya seteguk air. Berbuka. Yang penting kita itu sudah berbuka. Dari mulai azan pertama ada pepe. Allahu Akbar langsung teguk air, ada pepe. Jangan nunggu azan selesai baru berbuka, tidak usah. Ya, mulai dari kita itu mendengarkan lafaz azan langsung berbuka, itu sunnahnya. Dan Rasulullah SAW itu menyukai orang-orang yang menyegerakan berbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbuka disunahkan juga untuk membaca zikir. Kalau kita zikir di sini Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Benar tak? Hadis ini dhaif, lemah. Tapi dipakai dalam mazhab. Karena dia babnya bab zikir. Ya. Bahkan Imam Nawawi itu juga menyebutkan boleh untuk dipakai. Dari segi maknanya pun tidak ada masalah. Allahumma lakasumtu, ya Allah, karena engkau aku berpuasa. Kita nyebut nih. Ya. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizki yang engkau berikan aku itu berbuka. Ini lafaz. Jadi sebelum kita nyebut tidak boleh misalkan, kita tengok dulu lafaznya. Bi rahmatika ya arhamar rahim, ya Allah dengan rahmatmu aku berbuka. Bismillah. Ya. Ini lafaz ini menunjukkan kita itu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang Allah berikan. Tapi ada zikir yang lain yang lebih sahih. Yang diamalkan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya, telah hilang haus dan dahaga, dan insyaallah Allah itu menetapkan pahala atas apa yang kita lakukan hari ini. Itu maksud hadis yang kedua. Hadisnya lebih sahih. Ya.
mengamalkan mana yang harus diamalkan, yang lebih sahih, lebih afdol. Tapi kalau mengamalkan yang tadi, apalahnya yang tadi misalkan lah, datang apa lah. Ya, nah itu dia. Maka ketika berbuka itu juga perbanyaklah doa. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya. Salah satu tiga doa yang tidak Allah pernah tolak. Salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Maka ketika berbuka itu, kebiasaan kita ya, ketika berbuka itulah yang banyak bucor pahala. Paham enggak? Jam 5 ya kelileng. Yang di jalan itu udah berbajak baik. Ini hilang pahala. Tingohane peneng kepala ini peneng kepala oke. Ya. Zaman gini ya, itu bucor baik pahala. Gitu loh. Ya. Ini bahayanya. Maka ketika kita itu sudah melakukan puasa, lah lapar, lah haus, lah lemas, lah mengorbankan semuanya, makanya jangan sampai pahala itu bocor. Gitu loh. Jangan sampai pahala itu bocor. Menak belanja lah sebelum itu tadi toh. Sebelum break itu tadi keluar. Jangan sampai peneng kepala mata kita itu agak-agak silau. Nah, itu yang bahayanya. Bahaya orang-orang ini. Bocor pahala. Makanya kemarin nyebut itu menhurai-hurai Ramadan macam ini pacak bucor pahala gitu ya. Nah ini jadi perbanyaklah doa ketika kita sedang berpuasa. Kemudian sunnahnya adalah berbuka dengan yang manis, sunnahnya terutama buah-buahan. Terutama buah-buahan. Makanya ada salah satu dokter kita ini kan musim corona ya, Dr. Zaidul Akbar itu menyebutkan jadikan Ramadan ini adalah bulan untuk meraih kesehatan. Puasa itu sehat posisinya. Barang-barang yang tidak bagus sudah masuk ke sini nih. Racun itu dari ini datang. Ya, nah, puasa itu sehat. Maka ketika berbuka itu bukalah yang manis-manis dari itu. Bukan yang manis-manis gulai, kena gulai macam itu manis gulai. Manis-manis yang disunahkan Rasulullah, kurma manis, atau buah-buahan yang lain, semangke, jeruk. Alhamdulillah kita banyak buah di sini. Nah, bukalah dengan yang itu, ya, berbukalah dengan yang itu. Jadi itu salah satu sunnah, adab-adab yang harus dilakukan ketika berpuasa. Lagi banyak yang lain. Insya Allah kalau minggu adab kita selesaikan. Kayak minggu adab terakhir. Karena setelah minggu adab lah masuk Ramadan, Kamis. Kamis selanjutnya itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Masalah poso, basing. Sebelum azan. Air putih dulu apa buah dulu? Air putih dulu atau buah dulu? Dua-dua tidak jadi masalah. Dalam mazhab, bukan dalam mazhab ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan berbukalah dengan kurma. Kalau engkau tidak mendapatkan kurma, maka walaupun hanya dengan seteguk air berbukalah dulu. Di Rasulullah SAW di situ itu menyebutkan kurma terlebih dahulu. Setelah kurma baru ketika itu kita minum air. Tapi misal nggak pakai itu, air putih kita pokok langsung tuh buka. Benar ambil sunnah tadi tahu ketika ya. Kalau nak ambil pahala sunnahnya, berbukalah dengan kurma itu tadi dulu, baru ketika itu meneguk air, ya. Allahu a'lam. Ada yang lain enggak? Tanya lah, deh. Deh ya. Lah udah PR tadi ya, insulin tadi PR. Insulin datang. Masalah terakhir nih sebelum PR yang pertanyaan kelang jawab maksudnya. Yang masalah zakat ya kan? Iya. Apakah 1/8 itu dibagi untuk kami beberapa orang atau sama rata? Ya. Ya, insyaallah ya. Kalau diingat lagi berarti. Ingat lagi. Kelak minggu depan kelak gue setel materi puasanya habis. Jadi yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang puasa kelak besing ditulis di rumah. Biasa menelah di sini penang kepala apa yang nak ditanya. Di rumah biasa ada pertanyaan. Itu ya.
Sampai sini dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh datang.